Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang-orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka semua telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dan juga bacaan pertama dan kedua yang telah kita dengarkan, kita diajak untuk menjadi percaya. Kita semua diundang untuk menjadi percaya kepada Yesus. Namun pada kenyataannya dalam hidup, menjadi percaya itu tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Banyak hal yang membuat kita ini sulit percaya kepada Tuhan, karena kita masih banyak manusia yang belum sempurna. Kita ini belum sempurna, kita ini sulit untuk menjadi percaya. Contohnya hal ini yang dialami oleh orang-orang Yahudi dalam bacaan Injil, bagaimana mereka bersungut-sungut dan tidak percaya kepada Yesus yang berkata, "Akulah roti kehidupan." Mengapa orang-orang Farisi ini tidak percaya kepada Yesus? Ada dua hal yang membuat mereka ini tidak percaya kepada Yesus. Pertama, karena mereka berpikir dengan pikiran manusia, sehingga mereka tidak mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Jadi pertama, mereka berpikir dengan pola pikir manusia, sehingga yang kedua, mereka pun tidak mengerti apa yang Yesus katakan melalui bahwa ia berkata, "Akulah roti hidup." Jadi apa undangannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekasih, supaya kita ini bisa percaya kepada Tuhan? Pertama, kita harus merubah pola pikir kita sebagai manusia. Kita perlu mengarahkan hati dan pikiran kita sebagaimana Allah berpikir. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus membantu kita supaya kita ini bisa berpikir sebagaimana Allah berpikir. Yaitu seperti kata Rasul Paulus, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya dibuang di antara kamu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau berpikir seperti Allah berpikir, maka kita harus hidup benar, hidup suci, dan menjauhi segala hal yang tidak baik. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Dan yang kedua, supaya kita sungguh-sungguh bisa percaya, kita harus mau mengerti. Kita mau mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Setelah kita mau hidup seperti apa yang Allah pikirkan, kita ini mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu, mari kita selalu berdoa supaya kita ini diberi hati, pikiran, supaya kita ini bisa mengerti sabda Tuhan, sehingga kita bisa menjadi percaya. Apa undangannya? Yaitu kita diundang untuk
giat membaca kitab suci, mendengarkan berbagai pengajaran. Di paroki kita ini banyak wadah, banyak komunitas. Kalau kita hanya hadir 1 minggu sekali mendengarkan homili, itu tidak cukup. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengerti dan berpikir seperti Allah, kita perlu mencari jalan. Kita perlu berusaha untuk mengikuti banyak kegiatan, membaca kitab suci, ikut KEP, ikut PD, ikut Legio Maria, dan banyak lagi. Supaya kita ini sungguh-sungguh mengerti dan bisa berpikir sebagaimana Allah berpikir. Semoga seperti dalam hidup ini kita pun bisa semakin mengerti bagaimana Tuhan ingin agar kita hidup. Dalam bacaan pertama kita bisa melihat bagaimana Nabi Elia ini menjadi letih di dalam perjalanannya. Elia yang menjadi letih ini merupakan gambaran kita sebagai manusia yang juga kadang letih, lesu di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam kehidupan ini kita mungkin mengalami banyak tantangan, pencobaan, sakit penyakit dan masalah yang membuat kita ini capek. Kita lelah dan kita komplain kepada Tuhan, Tuhan sudah cukup, saya capek, rasanya saya ingin mengakhiri semua ini. Hal ini pun terjadi pada Nabi Elia, tapi karena Nabi Elia ini orang yang suci, ia hidupnya benar, maka Tuhan turun tangan. Ia memberikan roti dan air yang menyegarkan tubuhnya sehingga ia bisa melanjutkan perjalanan. Hal yang sama pasti ia akan lakukan kepada kita apabila kita sungguh-sungguh lelah menjalani hidup ini, tapi kalau kita hidup benar, kita mau berpikir seperti Allah berpikir dan kita mau berusaha untuk mengerti sabda Tuhan, Tuhan pasti bantu. Karena Tuhan sayang pada kita, ia baik. Ia pasti akan memberikan roti kehidupan. Bagaimana caranya? Yaitu dalam Ekaristi. Oleh karena ini Ekaristi adalah pusat tertinggi dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik. Pada dalam perayaan Ekaristi ini, Tuhan akan memberikan roti kehidupan dalam rupa hosti. Jadi jangan sia-siakan, berpikirlah, sungguh-sungguh berpikir dan mengertilah bahwa hosti yang akan kita sambut adalah benar-benar tubuh Kristus yang akan memberikan kita hidup abadi. Semoga demikian, Tuhan memberkati.